Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Untuk materi bimbingan TK kali ini saya akan menjelaskan tentang rumusan kompetensi BTIK kelas 7. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk rumusan kompetensi ada beberapa poin yang perlu untuk dipelajari dan dipahami bersama selama satu semester. Yang pertama adalah melakukan operasi dasar komputer, kemudian memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan TIK, kemudian memahami ketentuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian menggunakan perangkat lunak pengolah kata, kemudian menggunakan internet untuk keperluan mencari dan menyebarkan informasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk operasi dasar komputer, materi yang akan kita bahas meliputi 5 kompetensi atau subkompetensi. Yang pertama adalah nanti kita akan belajar bagaimana prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kedua, pengenalan beberapa aplikasi perkantoran. Ya, ada Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Kemudian operasi dasar OS atau operating system pada komputer, kemudian setting peripheral pada operating system, kemudian ada manajemen file dan folder, bagaimana nanti kita bisa mengatur file-file dan folder-folder agar dalam proses pencariannya mudah. Kemudian berikutnya kompetensi memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nanti di sana kita akan memahami atau mempelajari pengenalan fungsi, proses kerja komputer dan telekomunikasi serta berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mengenal fungsi dan cara kerja dari jaringan telekomunikasi. Nanti kita akan memahami apa itu wireline, wireless, modem, dan satelit. Berikutnya kompetensi memahami ketentuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nanti di sana kita akan belajar dan memahami bagaimana penerapan aturan yang berkaitan dengan etika, moral terhadap perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau yang lebih kita kenal dengan K3 dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan mengenal atau dikenalkan dengan istilah HAKI, hak atas kekayaan intelektual dalam teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya nanti kita akan memahami satu fungsi atau sistem perangkat lunak pengolah kata. Nanti kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi menu dan ikon pada program perangkat lunak pengolah kata, kemudian mengenal fungsi menu dan ikon pada program pengolah kata. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana pembuatan dokumen pengolah kata dengan variasi tabel, grafik, gambar, dan diagram. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir nanti kita akan belajar tentang internet, kemudian bagaimana menggunakan internet untuk keperluan
mencari dan menyebarkan informasi. Nanti kita akan belajar tentang istilah apa itu internet, kemudian mengidentifikasi perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam akses atau untuk akses internet ataupun intranet. Kemudian yang ketiga, melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan internet atau intranet. Nah, selamat belajar, salam sukses. Mari kita sedikit mempelajari ya tentang materi-materinya, bagaimana nanti kalian bisa memandu atau belajar mandiri ya, nanti bisa browsing di internet dengan menggunakan tab, beberapa tab ya, satu browser beberapa tab. Nah, ini nanti kalian bisa belajar tentang prinsip K3 itu seperti apa. Nah, kita pelajari dulu. Oh ini, jadi nanti ketika dalam proses bimbingan kalian tidak mengalami kesulitan. Jadi nanti sudah literasi dulu, budaya literasi, mencari prinsip K3 dalam penggunaan komputer ini. Kemudian nanti dicatat poin-poin pentingnya. Kemudian tentang ini menu dan ikon perangkat lunak pengolah kata, dicari dulu. Oh ini seperti ini. Jadi nanti kalian lebih cepat untuk mempelajari, memahami, menguasai sekaligus mempraktekkan. Kemudian operating system, ini seperti ini, fungsi operasi apa itu, kemudian jenis-jenis operating system itu apa, nanti kalian akan mengenal di sini. Kemudian bagaimana fungsi dan proses kerja peralatan teknologi informasi. Jadi dengan adanya internet kita dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan cepat, kemudian akurat ya tentunya. Kemudian kalian lebih cepat untuk bisa memahami dan menguasai sekaligus mempraktekkan. Tutorial juga sudah banyak. Jadi kalau kalian ingin belajar tentang tadi perangkat lunak, kalian bisa mencari di internet, terutama di YouTube untuk tutorialnya seperti apa, sudah ada semuanya. Kemudian di sini juga nanti ada mengenal bagaimana apa itu internet, kemudian apa itu intranet, kemudian apa itu extranet ya. Jadi, kemudian bagaimana hardware-nya, apa sih hardware yang diperlukan atau perangkat keras yang diperlukan agar kita bisa akses internet. Kemudian bagaimana proses koneksinya, nanti kita belajar di situ. Nah, kalian juga bisa memahami melalui internet dulu, dipelajari dulu sampai termasuk pada ini manajemen file. Jadi di sini yang berwarna kuning ini namanya folder. Yang kecil-kecil ini, tulisan ini bisa diatur, bisa diekstrak. Yang seperti ini namanya folder ya. Kemudian yang seperti ini itu namanya file. Nanti di sini ada, di folder ini ada file. Jadi ini namanya manajemen file dan folder. Jadi nanti kalian bisa lebih mudah dalam menyimpan file sesuai dengan kriteria yang kalian tentukan sendiri, sehingga nanti ke depan kamu menyimpan apa saja, file-file apa saja, tidak akan terlupa. Dan kalian juga sudah paham, oh ini di folder ini nama filenya ini. Begitu sedikit penjelasan dari saya berkaitan dengan bimbingan TIK kelas 7. Selamat belajar, mudah-mudahan semakin memahami tentang bimbingan TIK, kemudian dan sekaligus mempraktekkan dan memanfaatkan internet secara positif. Demikian, salam sukses, cerdas, cermat, sehat, sopan, tangguh, syukur, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.